Desi, panggilnya di depan kamar. Desi tampak pintu itu sedikit terbuka. Niat ingin mengecek apa Desi ada di dalam. Handoko pun membuka perlahan pintu tersebut. Terlihat Desi yang sudah terlelap. Handoko perlahan mendekat. Matanya terperangah melihat wanita cantik itu yang sedang terlelap. Tubuhnya gitu molek, ditambah rok yang dikenakannya tersingkap membuat paha mulusnya terlihat menggoda. Entahlah sejak pertama kali melihat asisten rumah tangganya itu, Handoko memang sudah terpikat dengan wajah cantik dan tubuh menggoda Desi. Handoko mengusap paha putih mulus yang menggodanya itu. "Tuan." Desi spontan membuka matanya merasa ada yang menyentuh bagian tubuhnya. "Desi, kamu sangat cantik. Beruntung sekali suamimu," puji Handoko menyeringai. Merasa ketakutan, Desi pun segera beringsut, lalu mencoba keluar kamar. Namun Handoko lebih dulu menarik lengannya hingga ia kembali terbaring di ranjang. "Lepas Tuan." "Apa yang Tuan lakukan?" pekik Desi saat Handoko dengan bernafsu menciumi wajahnya. "Lepaskan." Desi terus berteriak, namun ini di rumah besar itu tak ada yang bisa menolongnya. Handoko yang tak bisa menahan hasratnya pun menodai Desi dengan kasar. Walau setengah mati Desi mencoba berontak, tapi sia-sia, tenaganya tak cukup kuat untuk melawan pria itu. Hening, hanya terdengar suara isak tangis Desi meratapi dirinya yang sudah ternoda oleh majikannya sendiri. Pilu karena niatnya untuk membantu perekonomian keluarganya justru membuahkan penyesalan. Handoko membuka matanya. Usai tertidur pulas, usai meluapkan hasratnya, ia melirik Desi yang masih menangis di sudut ranjang. Dengan santainya ia mengenakan kembali pakaiannya. "Kenapa Tuan tega melakukan ini?" lirih Desi masih dengan tangisnya. "Sudahlah, kamu juga menikmatinya kan?" balasnya entang. Handoko mengeluarkan sejumlah uang dari dompetnya. "Ini untukmu." Memberikannya pada Desi. Desi yang geram mengambil uang tersebut dan melemparkannya tepat di wajah Handoko. "Saya bukan wanita murahan. Saya tidak butuh uang ini." Handoko justru tertawa. "Lalu kamu ingin apa?" "Ingin saya menikahimu." "Jangan bermimpi kamu." Handoko mencengkram dagu Desi. "Awas saja kalau kamu sampai memberitahu hal ini. Ingat, kamu tidak akan menang melawan saya. Saya bisa membeli hukum." "Camkan itu," ancam Handoko yang langsung berlalu pergi meninggalkan Desi yang kembali menangis terisak. 1 bulan kemudian. 1 bulan berlalu Desi tetap bertahan bekerja di rumah Handoko. Mengingat Adnan yang belum juga bekerja, rasa trauma dan takut pada Handoko pasti ada. Namun apa daya, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak akan mungkin bisa melawan Handoko yang seorang pejabat. "Ini Desi, dimakan ya." Adnan meletakkan nasi goreng yang baru dibuatnya untuk Desi yang sedang libur dan kembali ke rumahnya. "Terima kasih ya Mas." Desi tersenyum dan mulai menyantap masakan suaminya. "Oek." Desi bergegas ke kamar mandi merasakan perutnya yang tiba-tiba mual. "Desi, kamu kenapa?" Adnan yang panik pun menghampiri. "Tidak apa-apa Mas, paling hanya masuk angin." "Ya sudah, kamu istirahat saja ya." Adnan menuntun Desi ke kamar dan membaringkannya di kasur. Desi termenung. Sudah beberapa hari ini ia memang kerap merasakan mual. Desi berbaring ke sisi kiri melihat pembalut yang berada di atas nakas. "Sepertinya sudah lama aku tidak datang bulan." Desi beringsut melihat kalender yang tertempel di dinding. "Ya, sudah seminggu ia telat datang bulan. Jangan-jangan aku hamil," gumamnya cemas. Tidak ingin menerka-nerka dan dirundung kecemasan pagi berikutnya, Desi pun ingin memastikannya. Jemarinya yang gemetar sudah menggenggam sebuah tespek. Ia memejamkan matanya sejenak seraya berdoa berharap tidak akan terjadi apa-apa. "Aku hamil." Desi membungkam mulut dengan sebelah tangannya.
terkejut melihat tespek tersebut yang menunjukkan garis 2. Tidak, ini tidak mungkin. Ia menggeleng dengan air mata yang sudah membasahi pipinya. Aku tidak mungkin hamil. Batinnya meracau. Bagaimana bisa ia hamil saat suaminya sudah divonis tidak akan bisa memberinya keturunan? Desi, suara Adnan terdengar dari luar. Iya mas, sahut Desi bergegas menghapus air matanya dan keluar dari kamar mandi. Ada apa mas? Ada Ibu Santi mencarimu. Oh ya, Desi bergegas menemui tetangganya yang sudah menunggu di luar rumah. Tak lama Desi pun kembali masuk ke dalam rumah. Desi terkejut saat tiba-tiba Adnan menghampiri dan memeluk tubuhnya. Ada apa mas? Tanyanya bingung. Ini, betapa terkejutnya Desi saat Adnan menunjukkan tespek yang diletakkannya di kamar mandi. Kamu hamil sayang? Tanyanya dengan mata berbinar. Aku sangat senang sayang. Terima kasih ya kamu sudah memberiku keturunan. Ucapnya haru kembali memeluk Desi. Desi tak dapat menahan bulir air matanya. Tidak tahu bagaimana menjelaskan jika janin yang dikandungnya bukanlah benih Adnan. Maafkan aku mas, batinnya. Tidak sanggup memupuskan harapan suaminya yang terlihat gitu bahagia. Malam itu seperti biasa Dina belum pulang. Tinggallah Desi dan Handoko berdua. Desi, buatkan saya kopi. Tita Handoko masuk ke dalam kamar Desi yang tidak terkunci. Namun tidak ada Desi di sana. Apa ini? Matanya tertuju pada secari kertas di atas meja. Kertas hasil lab yang menunjukkan keadaan suaminya. Apa ini suaminya menderita infertilitas? Handoko langsung mengerti jika suami Desi tidak bisa memberi keturunan. Tuan, Desi terkejut melihat Handoko yang sudah ada di kamarnya. Desi, kamu ini cantik, tapi hidupmu malang sekali. Sudah miskin punya suami juga tidak bisa memberi keturunan. Ejek Handoko. Desi tersentak melihat Handoko yang sudah memegang hasil pemeriksaan suaminya. Itu bukan urusanmu, balasnya geram. Sudahlah, lebih baik kamu dengan saya saja ya. Handoko menarik tangan Desi dan menjatuhkannya ke ranjang. Hasratnya kembali timbul, ingin kembali menodai Desi. Lepaskan. Sekuat tenaga Desi memberontak. Sampai akhirnya bisa lepas, ia pun segera berlari keluar kamar tapi Handoko mengejarnya. Desi, kamu kenapa? Tanya Dina yang baru tiba di rumah, melihat Desi yang berlari menuju pintu luar. Nyonya, kamu kenapa Desi? Tanyanya lagi menatap sorot mata Desi yang ketakutan. Sayang, kamu sudah pulang. Handoko berakting. Seraya melirik tajam Desi agar tidak menceritakan apa yang terjadi. Kenapa Desi? Saya ingin berhenti bekerja. Malam itu juga Desi memutuskan untuk berhenti bekerja. Keluar dari rumah. Handoko tidak tahan dengan kelakuan majikannya itu. Tanpa memberitahu Dina apa yang sudah terjadi. Desi kenapa pulang? Tanya Adnan yang membukakan pintu melihat tas besar yang dipegang Desi. Aku sudah tidak bisa bekerja mas, majikanku sudah tidak membutuhkan asisten rumah tangga, jawab Desi mencari alasan. Adnan meraih tangan Desi menuntun langkahnya untuk duduk di kursi. Ya sudah, kamu tidak usah kerja lagi, lusa aku mulai kerja lagi, akan ada proyek besar. Ucapan Adnan membuat senyum Desi mengembang. Benar mas, Adnan mengangguk. Desi memeluk senang suaminya, merasa lega karena ia tidak perlu mencari pekerjaan lagi. Walau hampir setiap detik ia kerap dihantui rasa berdosa, karena harus membohongi suaminya tentang janin yang dikandungnya. Beberapa bulan kemudian, walaupun Desi sudah tidak bekerja di rumahnya,
Tapi sesekali Handoko meminta asisten pribadinya untuk mencari tahu tentang keadaan Desi saat ini. Apa dia sedang hamil? Gitu terkejut mendengar kabar dari asisten pribadinya. Ya Tuan, Ibu Desi tengah hamil. Kandungnya pun sudah mulai besar, lapornya. Tidak, ini tidak mungkin. Handoko menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin Desi hamil. Karena ia jelas-jelas membaca hasil lab tentang suami Desi yang tidak bisa memberikan keturunan. Satu yang pasti, janin yang dikandung Desi saat ini adalah janinnya. Tunggu sebentar, Desi yang tengah memasak pun menghentikan aktivitasnya mendengar ketukan pintu. Tuan terbelalak melihat Handoko yang sudah ada di balik pintu. Dengan kasar Handoko pun mendorongnya ke dalam dengan asistennya yang berjaga di luar. Handoko menjatuhkan tubuh Desi ke kursi. Benar kamu hamil? Tanyanya mencengkram dagu Desi. Ekor matanya pun melirik perut Desi yang mulai membuncit. Iya saya hamil, balas Desi tergagap. Ini janin saya. Tanyanya lagi menatap tajam. Cepat katakan apa ini janin saya. Sentaknya pada Desi yang hanya terdiam. Iya ini janin Tuan. Dasar bodoh. Kenapa kamu tidak menggugurkannya? Handoko marah tidak ingin memiliki bayi dari janin wanita miskin itu. Sekarang kamu cepat gugurkan janin itu. Jangan sekali-kali memberitahukan ini pada siapapun, atau saya akan menghancurkan hidupmu, ancamnya. Baik Tuan saya akan menggugurkannya. Handoko tersenyum puas. Tak lama ia pun keluar dari rumah Desi. Sedang Desi hanya dapat kembali menangis di kursi. Tak tahu apa yang harus dilakukannya. Tidak mungkin ia menggugurkan janin yang sangat diidamkan suaminya itu. Desi, panggil Adnan yang baru pulang. Mas, Desi terkejut buru-buru menghapus air matanya. Kamu kenapa nangis? Melihat wajah sembab sang istri. Aku tidak apa-apa mas. Kok kamu udah pulang? Iya, mulai besok aku akan dipindah kerja di luar kota. Di luar kota? Ya, kamu tidak apa-apa kan kalau aku kerja di sana? Kalau gitu aku ikut mas. Pinta Desi merasa ini kesempatan untuk dia bisa menghindar dari Handoko dan hidup tenang bersama suaminya. Adnan pun akhirnya setuju dan memutuskan untuk menetap di sana. Di saat kandungan Desi semakin membesar, Adnan tiba-tiba jatuh sakit dan tidak bisa bekerja lagi. Desi pun memutuskan untuk kembali ke kampung dan merawat suaminya di sana. Namun suaminya tak lama justru meninggal, membuat Desi semakin terpuruk harus menanggung semuanya sendiri. Dan saat itu pula Handoko tak pernah lagi menemuinya. Berpikir Desi sudah pergi jauh dan sudah menggugurkan kandungnya.